Selamat pagi, sahabat Gria Farsiana, lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Saya harap Anda semua bahagia, bangun tidur dengan segar, dan saat ini saya sungguh-sungguh bahagia sekali karena sedang berada di sawah, di Sayegan, di Sleman. Dan lokasinya tidak terlalu jauh dari sawah di mana saya berdiri dan bertanya apakah itu Buk Renteng, dan ternyata itu adalah konstruksi jalan tol yang sedang dibangun. Nah, saat ini saya berada di Sayegan dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Episode 11 ditayangkan pada bulan Agustus, dan kami ingin melihat bagaimana kemerdekaan bangsa dan negara berdampak langsung kepada masyarakat di akar rumput. Pada episode ke-8 kami sudah membahas bagaimana pentingnya air dalam peradaban pertanian purba di Yogyakarta, dan saat ini kami bisa melihat langsung air dari Selokan Mataram. Ini air dari Selokan Mataram dengan burung-burung yang indah ada di sawah-sawah. Sangat indah, bukan? Dan ini adalah padi yang baru saja ditanam, dan di sana adalah bibit padi. Ya, jadi ada rencana bapak-bapak, ibu-ibu tani akan menanam lagi, ya. Nah, tema untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 dalam kaitan dengan kemerdekaan air, kemerdekaan benih, kemerdekaan panen, dan kemerdekaan karbon. Ini sangat penting sekali karena petani saat ini dan petani masa depan terus akan dihadapi dengan persoalan perubahan iklim. Jadi kami akan sungguh-sungguh memberi perhatian untuk pertanian karbon yang harus mulai disosialisasikan kepada masyarakat petani Indonesia. Swasembada pangan, terutama beras, merupakan satu program strategi nasional pemerintah Indonesia yang saat ini sedang digalakan. Dan swasembada pangan Indonesia dengan konsep di mana Jawa menjadi pusat dari swasembada pangan Indonesia sudah mengalami perubahan. Saat ini swasembada pangan dipusatkan di beberapa titik dari pertumbuhan pangan nasional di luar Jawa. Ada alasan-alasan yang sangat logis tentang mengapa swasembada pangan harus dialihkan ke luar Jawa. Alasan pertumbuhan penduduk, alasan pariwisata, alasan pengembangan infrastruktur yang padat. Anda tahu bahwa Jawa adalah salah satu pulau yang terpadat di dunia. Hampir 50% lebih jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Nah, ini adalah salah satu masalah di mana beban yang dipikul oleh Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk, dengan kebutuhan energi, dampak ekologi sudah tidak bisa lagi diselesaikan oleh bumi itu sendiri. Nah, dalam kaitan dengan itu, kita akan terutama membahas bagaimana swasembada pangan
itu perlu diikuti dengan satu perubahan paradigma perilaku, terutama dalam cara melakukan persawahan atau mengolah sawah yang sesuai dengan kebutuhan bumi, supaya bumi juga bisa memproses dirinya dan menghasilkan lingkungan yang baik untuk alam semesta secara global. Penurunan emisi gas rumah kaca sangat penting sekali diperjuangkan juga oleh mereka yang ada di tingkat mikro, seperti di kalangan para petani yang secara khusus mengolah sawah atau ada dalam peradaban persawahan Nusantara. Nah, ini sangat menarik sekali karena kami sudah lihat betapa pentingnya air dan air ini sekarang mengalir. Tapi kami belum tahu bahwa kualitas air ini apakah air yang sehat untuk tanah, karena adanya penggunaan pupuk-pupuk kimia untuk pengolahan sawah ini akan menyebabkan penumpukan air dalam bentuk tergenang, menghasilkan gas metanan yang sangat besar dan akan berpengaruh terhadap penguapan yang tidak bisa keluar dari atmosfer. Jadi kita nggak pernah sadar bahwa persawahan dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia bisa menghasilkan gas metanan. Nah, apabila perilaku air itu disesuaikan dengan teriakan bumi yang penuh dengan kesulitan dalam mengolah gas-gas rumah kaca ini, itu harus dilakukan di dalam penyesuaian pupuk organik ya. Jadi pupuk organik. Jadi kalau kita bicara tentang pupuk organik, saya juga diberitahu bahwa saya kan daerah sini sangat sulit untuk melakukan satu pergerakan pupuk organik di dalam persawahan karena masih banyaknya sawah-sawah yang menggunakan pupuk kimia. Nah, ini salah satu challenge ya, tantangan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sipil sendiri, di mana kami semua dipanggil untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan lahan supaya tidak mengandung gas-gas rumah kaca yang akan menyebabkan atmosfer kita tertutup dan suhu bumi terus akan naik. Sahabat Indonesia, sahabat Yogyakarta, saya sedang belajar untuk menanam padi dari Bu Istri sama Bu Marni. Satu ini aja ya, Mbak? Tunggal mawon? Tiga, oh nggih. Tiga, jadi ambil 3 bibit. Tadi tanah-tanahnya dilepaskan di kakinya Pak Sumarno. Ya. Ada 10 ikut ya? Ya, di sini apa gimana, Mbak? Oh, di sini aja ya? Oke. Ini kedalamannya sekitar 30 cm. Tanah. Ya, apa-apa seberapa boleh? Apanya?
Maksudnya kakiku yang terpendam itu 30 cm. Tapi untuk menanamnya bisa Ini di pojok, di perempatan. ya di perempatan ini ya. Terus ditekan. Tekannya sedikit aja. Oh, tekan sedikit aja. Nanti ini yang untuk membersihkan jempolnya. Oh, jempolnya dipakai. Oke, kita pakai jempolnya ya. Udah ya, ditutup ya. 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 Tutup kalau pakai jempol enggak apa-apa. Oh, oke. Hmm. Nah, ini tanahnya ini seperti tanah liat yang biasa saya pakai untuk membuat patung. Jadi tangan saya udah biasa dengan patung ini. Nah, oke, gunakan jempol untuk memasukkan ya, kemudian ditutup sedikit. Ya. Kalau jempolnya ini udah ini kan Ah, bisa cepat. cepet ya, bisa cepet. Ini aku masih lambat banget ya. Pemula. Padi pemula. Petani pemula. Ya. Menggunakan jempol. Oke. Ya. Oke, aku ketemu bulu dari burung-burung. Ya, ini harus Maju ya Mbak Marini. dicuci dulu. Maju kena mundur kena Mbak. Nanti maju nggak apa-apa ya, tak maju ya. Dari sini terus maju aja. Oke. Nah, Anda pasti ingin tahu bagaimana saya kenal Ibu istri, Bu Marni. Ibu istri dan Ibu Marni adalah anggota KWT, Kelompok Wanita Tani. Dan sudah 20 tahun saya bersahabat dengan Bu istri. Karena beliau adalah anggota Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi ini bukan baru kenal sekarang ya. Sudah lama berada pada pergerakan perempuan di Yogyakarta. Ya Mbak istri ya. Oke, nah sekarang kita teruskan kerja, jangan banyak ngomong dulu ya. Kami ada dua versi, ada yang pakai belak itu loh. Iya, tapi ini yang paling bagus sekali ya, gampang, cepet, bisa dilakukan sendiri. Ada yang pakai langsung yang tabela. Tanam benih langsung. Tanam beli. Iya, ini benihnya diperoleh dari mana Mbak istri? Kemarin pertanian tuh. Dari pertanian. Ya, dinas pertanian membantu bibit. Ini Iya. Hari ini adalah hari Selasa dan kebetulan air dari selokan Mataram ditutup untuk dialirkan ke Sayegan. Penutupannya itu setiap hari Selasa kedua dan Selasa keempat dalam bulan yang berjalan. Ini sama dengan olahraga ya, pagi-pagi kena vitamin D ya. aku juga kalau rumah badannya kok seperti kurang enak itu nanti kalau ke sana malah sehat. Iya, karena kena vitamin D ya dari matahari bergerak ya. Nah, saya masih agak lambat nanamnya Bu Marni. Ya apa-apa. Baru belajar. Baru belajar. Pertama kali ini ya. Iya, pertama kali seumur hidup. Jadi, kalau kita berbicara tentang satu topik, kita harus praktekkan. Kita tidak hanya ngomong. Tapi kita harus praktekkan ya, Bu. Nah, sekarang menghargai tunjukkan teori. Nah, jadi ketika saya di Buk Renteng main-main dengan air turun. Nah sekarang ketika bicara tentang sawah ya benar-benar harus turun itu. Ini memang bagus sekali ya dengan teknik memberi garis ya. Ini ukurannya sekitar
25 cm. 25 cm kali 25 cm ukurannya. Kalau kayak gini kan bisa sendiri. Iya, bisa sendiri. Gampang banget. Kalau pakai blak kan enggak. Sendiri enggak. Nangkap blak enggak. Ini sangat ramah untuk perempuan ya. Teknik menggaris ya. Sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, apabila Anda berencana untuk belajar bagaimana menghayati lakunya biji bumi dengan sawah di Seyegan, silakan memberitahu saya. Kirim komentar Anda dan kami akan mengatur sehingga Anda bisa berkenalan dengan Bu Istri, Bu Marni, Pak Suparmo, Pak Gelik untuk bisa mengatur jadwal belajar menanam padi di sawah Seyegan. Ayo mari bantu saya sekarang. Agak lambat menanam dan saya juga tidak bisa menyelesaikan nanti karena ada rapat dengan teman-teman peneliti dari Institut Ilmu Al-Quran Al-Nur Yogyakarta. Nah, jadi saya akan mendahului ya, tetapi saya juga sangat berterima kasih, matur nuwun sangat Bu Istri, Bu Marni untuk bisa memberi pengalaman langsung kepada sahabat Gria Farsiana lakunya biji bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, bagaimana pentingnya sawah Seyegan, yaitu sawah berkelanjutan ya Mbak Istri ya. Sawah berkelanjutan yang harus tetap dipelihara, tanahnya tidak bisa dibeli dengan sembarangan karena ini daerah hijau di Sleman. Salah satu pusat cadangan pangan. Dan juga yang saya jelaskan, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana persawahan berkelanjutan itu dihubungkan dengan cara penanaman persawahan karbon ya. Jadi belum pernah dengar karbon ya Mbak. Nah nanti itu karbon itu, tapi mungkin sudah pernah dilakukan ya, hasil panennya itu jeraminya tidak dibakar ya, tapi ditanam ya. Nah itu, iya ya. Ada yang ada yang dibakar. Aha. Mungkin karena belum tahu atau males nggak tahu. Tapi yang jelas sebagian yang sudah tahu ya kembalikan. Dikembalikan ya, dijadikan pupuk. Nah itu salah satu cara kerja karbon. Jadi untuk supaya gas CO2, karbon dioksida maupun karbon dari metana itu tidak naik ke atmosfer. Karbon metana itu ada pada penggunaan pupuk kimia. Jadi ketika pupuk kimia itu dikurangi menggunakan pupuk organik, situlah karbon metan gas metanan itu menjadi kurang ya. Terlalu banyak cerita ya. Yang namanya kan yang Edukasi pendidikan. Pengalaman Mbak Nuna. Pengalaman menanam. Pengalaman menanam kan Baru kali ini Mbak. Iya, dan meyakinkan bahwa menanam itu adalah sesuatu yang baik untuk generasi muda ya. Jadi jangan merasa bahwa wah kok menanam di lumpur gitu. Generasi muda perlu juga menanam ya. Karena ini pengalaman kehidupan. Kakiku dipijit sama tanah liat. Tanah. Bisa. Aku selalu bilang jangan dipegang ya keras-keras ya. Tanah. Karena nanti saya mau jalan, menanam. Nah, terus dia lepasin gitu loh. Iya, selesaikan. Aku selesaikan punya ini. Jadi saya saat ini jadi ibu tani. Sudah diterima oleh tanah ya.
Matur nuwun. Lemah saya kan. Kula sampun dipun izinkaken nandur. Saya kan bidangnya saya. Wah, alhamdulillah. Syukur sudah mau selesai. Ya, pengalaman yang sangat indah karena saya bisa menanam bersama Bu Istri dan Bu Marni. Teman-teman sahabat yang sudah 20 tahun saya kenal ya. Jadi ini adalah berkat untuk saya sendiri. Jadi kalau Anda tanya, apa sih hadiah kemerdekaan untuk Farsiana? Adalah bisa menanam padi. itu hadiah kemerdekaan. Kemerdekaan saya adalah saya menanam padi di Segan. Non sewu nggih. Ada bilas dulu kaki kula. Ini kali kecil saya membersihkan kaki di sini. Nah, ternyata walaupun airnya dimatikan hari Selasa, karena ini masih pagi, airnya masih ada. Jadi airnya menunggu saya untuk membersihkan kaki. Matur nuwun banyu. Oke. Tapi kita harus juga waspada karena air yang bening ini belum tentu air yang cocok untuk lingkungan karena mungkin mengandung tadi campuran pupuk-pupuk dan membawa gas metana di dalam air yang mengalir ini. Saya sedang berjalan di atas aliran selokan Mataram. Air selokan Mataram. Benar-benar selokan Mataram ya. Banyu saking selokan Mataram. Matur nuwun banyu selokan Mataram. Walaupun kalinya kecil. Nah, sahabat Ria Farsiana Lakunya Wiji Bumi, seperti saya jelaskan, kemerdekaan kedua itu adalah terkait dengan benih. Nah, bersama saya adalah sahabat saya, Bu Istri, ini udah 20 tahun ya. Kami bersahabat melalui Koalisi Perempuan Indonesia. Dulu saya sekretaris cabang Koalisi Perempuan Indonesia dan KWT yang dipimpin oleh Mbak Istri, anggotanya semua dari sana ya. Ya. Tadi Bu Sumarni ya. Nah, Mbak Istri ini sangat menarik ya. Benihnya dari mana petani-petani di Segan dapat? Dan apakah harganya mahal atau gratis? Kemudian jenis benihnya itu menetap, ada perubahan, ada peningkatan, apakah kualitasnya tahan terhadap penyakit. Mungkin bisa menjelaskan ya, Bu Istri? Ya, kami coba menyampaikan ini kalau benih dulu itu benih dari kita sendiri. Bisa beli, bisa dari hasil panen kita sendiri, disisihkan untuk bikin benih. Tapi beberapa tanam terakhir ini dikasih sama pemerintah. Sama pemerintah dikasih benih yang varietasnya bisa milih kemarin yang dulu karena sudah
beberapa tahun ini dikasih terus Mm-mm. sama pemerintah itu dari Dinas Pertanian lewat PPL itu menyampaikan kalau ada bibit benih yang bisa ditanam untuk lewat kelompok. Mhm. Dikasih itu sekarang benihnya Inpari 32 jenis namanya. Pari Mm-mm. 32. Itu bibit unggul ya. Iya. Maksudnya terus yang tahan wereng itu kebanyakan yang sebenarnya yang lokal. Tapi ini juga diusahakan yang tahan penyakit. Nanti kalau dan sekarang kan ada PPL pengamat hama ya. Jadi kita disuruh melihat mengamati setiap minggu. Tiap minggu misalnya kita nanam tanaman kena serangan hama itu kita kasih tahu ke PPL-nya. Ke PPL-nya. Jadi tiap minggu kita diamati sendiri sama petaninya itu. Kalau nanti ada misalnya wereng, misal ada wereng, batas ambang nanti bisa disemprot atau dihilangkan werengnya itu kalau sudah mencapai berapa itu diajarin juga. Sama ya perhatian pemerintah sebenarnya sudah sampai itu. Iya. Tapi kualitas padinya dibandingkan dengan padi lokal itu masih tetap unggul ya. Maksudnya kan udah berapa kali menanam ya. Iya. Nah itu apakah dalam proses menanam itu ada banyak gangguan dan hasil panennya itu berlimpah atau kurang karena ada banyak werengnya? Kayaknya untuk yang akhir-akhir tahun ini karena mungkin petaninya sudah juga pengamatannya tertib, jadi kita kayaknya ya enggak hama sangat berkurang enggak sudah seperti bisa yang diatasi dulu ya bisa mengatasi hama. Ya, jadi pada waktu penyesuaian transisi dari padi bibit lokal ke padi pemberian pemerintah itu ada tingkat wereng yang tinggi, tapi sekarang sudah mulai bisa diatasi ya karena petani juga terlibat untuk mengawasi, kemudian ada tindakan dalam hal mengatasi wereng tersebut ya. Iya. Wah, bagus sekali ya. Tikus juga kalau sudah kelihatan ada tikus kan petaninya juga kita lihat kalau ada serangan tikus baru mulai udah ada kita lapor ke pengamat hama. Ya, PPL juga itu nanti ada grobokan. Dicari atau diberi obat racun tikus. Jadi tindakan bersama-sama ya. Tindakan bersama-sama. Terus sebelum kena serangan itu kita sudah atasinya. Bagus sekali. Sebelum serangan. Ya. Nah, kemerdekaan ketiga adalah panen. Pada waktu panen harganya itu yang menentukan itu adalah petani atau pemerintah atau tengkulak. Kemana panen padinya itu diberikan hasilnya? Iya. Kalau hasil itu dibeli sama pemerintah sekarang, tapi gitu. Kalau dulu ada tengkulak. Kalau dulu tengkulak, ya sekarang ya masih ada tengkulak, tapi tengkulaknya juga ngikuti harga pemerintah yang dipatok. Untuk akhir-akhir ini. Kalau dulu yo terlalu rendah, kita nggak bisa menyampaikan ngikuti yang membeli, yang mau membeli ya. Tapi sekarang petani bisa menikmati ya karena ada harga yang adil ya yang ditetapkan. Berapa 1 kilo sekarang padi? 650. 650 ya. 1 kilo ya. Iya. Jadi kita seharga itu kan nanti yang tengkulak juga ngikuti. Iya. Misalnya ada yang beli 600 itu kita dialihkan ke pemerintah aja menjualnya. Iya. Tapi sekarang ngikuti pembelinya. Ngikuti harga. Mengikuti harga dari penetapan pemerintah ya. Jadi pemerintah mematok harga untuk melindungi petani ya dari tengkulak yang mungkin akan bermain di harganya ya. Jadi kalau luas lahan ya seperti tadi Bu Marni itu bagaimana pembagian hasilnya? Pembagian hasil kalau yang
itu kan punyanya orang lain ya. Iya. Jadi bagi 1/5. Oh, Bagi 5 5, istilahnya, bagi 5 itu yang 3 untuk yang garap, yang 2 bagian itu yang punya. Oh ya. Yang punya sawah. Iya. Itu. Jadi yang punya sawah juga dapat berapa? 2/5 atau 1/5? Yang punya? 2/5. 2/5. 2/5. Kemudian yang menggarap itu 3 orang itu masing-masing dapat 1/5. Ya. Ya satu orang, Mbak. Oh, 1 orang. 1 orang yang garap itu kan 1 keluarga kan. Oh iya, satu keluarga. 1 keluarga itu yang garap dapat itu 3/5. Yang pemilik sawahnya 2. Itu 2/5. Oke, baik. Itu berarti apa saja yang ditanggung oleh yang garap? Yang garap itu traktor, terus tanam, sama pupuk. Ya. Dan mengawasi setiap hari ya. Masa tanamnya berapa lama? Masa panen. Masa tanam padi. Tanam sama apa? Sampai panen. Iya, sampai panen. Ya antara 100 hari. 100 hari ya. 100 hari sampai 110 sudah panen. 100 hari sampai 110 ya. Jadi kalau kita tanam sekarang nanti dalam 100 hari lagi ya. Kurang lebihnya. Jadi ini bulan akhir Juni ya. Jadi akhir Juni, Agustus, September, awal Oktober mungkin ya. Awal Oktober, wah saya datang ke sini untuk panen lagi ya. Besok Mbak Nona kalau lewat sini kan bisa melihat sudah seperti apa. Seperti apa ya, babyku ya, bayi saya di padi itu ya. Wah menarik sekali. Nah, yang keempat kemerdekaan karbon. Nah ini saya tadi dengar bahwa petani juga sudah mengerti bahwa mereka harus menanam jerami daripada dibakar. Bagaimana perilaku itu makin lebih luas gitu ya, Mbak Istri. Dan juga penggunaan pupuk ya. Iya. Kalau jeraminya masuk kan otomatis kita ngurangi pupuknya juga harus dikurangi juga, bisa mengurangi pupuk kimia. Ya, jadi pengurangan pupuk kimia itu terjadi ketika jeraminya dimasukkan kembali ke dalam tanah ya. Nah ini. Jadi jeraminya nanti kalau udah kan tetap di situ, terus dikasih air itu. Nanti sudah bosok sendiri. Iya. Jadi untuk kembalikan ke tanah. Oksigen dari tanah ya dengan menumpuk kembali jerami yang sangat subur ya. Tapi ada beberapa juga yang masih ditumpuk terus dibakar ada, tapi sebagian besar dicari orang buat makan sapi. Oh gitu ya. Jadi lama-lama Mas petani akan berubah ya. Sahabat Kriya Varsiana Lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Nah saatnya kami akan pamit dari tayangan Kriya Varsiana Lakunya Wiji Bumi bersama saya Mbak Isri. Mbak Isri juga adalah anggota Koperasi Konsumen Kriya Jatirasa. Jadi Anda apabila tertarik untuk membeli produk beras organik Bu Isri dengan kelompok wanita taninya bisa menghubungi Koperasi Konsumen Kriya Jatirasa. Jadi inilah yang kita refleksikan tentang makna perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita telah mendengar bagaimana Bu Isri sebagai petani perempuan berjuang ya sejak masih muda sampai sekarang masih tetap petani yang segar ya, yang militan, yang kekeh ya, yang punya kesadaran lingkungan ya. Jadi marilah kita juga memberi hadiah kepada Indonesia pada hari ulang tahun yang ke-81. Hadiah saya adalah masuk ke sawah dan menanam padi, itu hadiah untuk Indonesia. Apa hadiah Anda untuk Indonesia di perayaan hari ulang tahunnya yang ke-81. Matur nuwun Mbak Isri sudah memberi hadiah kepada saya, masuk ke dalam sawah ya.
Sampai berjumpa di episode-episode ke depan dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Amin.